Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakati fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membacakan bab pertama dari kitab Jurmiyah, yaitu tentang kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalam utawi kang aran kalam wa ya kalam iku lafdzul lafadz al-murakkabu kang tersusun al-mufidu kang maidai bil wadhi kelawan disengaja. Yakni ngarepake sapa musannif anal kalam ing sak temene kalam. Indan nahwiyina ing dalem miturut pira-pira ahli nahwu wa ya kalam iku al-lafdzu lafadz ila akhiri tumeka maring akhire lafadz ai al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Fal lafdzu mongko utawi kang aran lafadz wa ya lafadz iku as-sautu swara al-mustamilu kang mengku ala ba'dil huruf ing atase pira-pira huruf al-hijaiyati kang bangsa hijaiyah. Ka zaitun umpamane lafadz zaitun. Fa innahu mongko sak temene lafadz zaitun iku sautun swara istamala kang mengku apa sautun ala zayi ing atase huruf za wal ya ilan ya wa dalilan huruf dal. Fa illam yastamil mongko lamun ora mengku apa swara ala ba'dil huruf ing atase sebagian pira-pira huruf kal sauti tabli kaya swara kendang. Fala yusama mongko ora bisa den arani apa swara lafdzan ing lafadz. Fa khurija mongko dikecualikan bil lafdzi kelawan lafadz apa ma barang kana kang ana apa ma iku mufidan memberikan faidah walam yakun lan ora ana apa makana mufidan iku lafdzan berupa lafadz. Kal isyarati kaya bahasa isyarat wal kitabati lan tulisan wal akdilan ikatan wa nasbilan plang. Falatu sama mongko raden arani apa isyarat dan lain sebagainya kalaman ing kalam indan nuhati ing dalam miturut pira-pira ahli nahwu. Syarat kalam ada 4. Yang pertama adalah harus berupa lafadz, yang kedua harus tersusun murakkab, yang ketiga harus dapat difahami atau mufid, yang keempat yaitu bil wad'i dengan disengaja. Di sini dijelaskan bahwa lafadz adalah suara yang berisi huruf hijaiyah atau yang dapat diterjemahkan ke dalam huruf hijaiyah. Seperti misalnya lafadz zaitun. Lafadz zaitun ini adalah sebuah suara yang kemudian dapat diterjemahkan menjadi huruf za, ya, dan dal. Kemudian jika suara tersebut tidak dapat diterjemahkan ke dalam huruf hijaiyah seperti suara kendang, suara telut, dan lain sebagainya, tidak bisa disebut sebagai lafadz. Kemudian dengan adanya lafadz sebagai syarat kalam yang pertama, maka dikecualikan segala sesuatu atau setiap sesuatu yang dapat memberikan pemahaman atau faedah namun tidak berupa lafadz, seperti bahasa isyarat, kemudian tulisan, kemudian sandi, ikatan atau sampul, kemudian pelang, papan nama, dan sebagainya. Walaupun memberikan manfaat semuanya, memberikan faedah semuanya tidak dapat dikatakan sebagai kalam karena tidak mengandung suara atau bukan suara. Kita teruskan. Fal murakkabulan utawi kang aran murakkab iku ma barang tarakaba kang tersusun apa mamin kalimatin saking kali kata loro faksara mongko saking luwih akeh. Kaqoma zaitun umpamane lafadz qoma zaitun wa zaitun qaimun lan lafadz zaitun qaimun. Qoma wis ngadeg sapa zaitun pa zait wa zaitun lan utawi pa zait iku qaimun wong kang ngadeg. Fal misalu mongko utawi conto al awalu kang pertama iku fi'lun fi'il wa fa'ilun lan fa'il wa kullu fi'lin lan utawi wa kullu fa'ilin lan utawi saben-saben fa'il iku marfu'un diwaca rafa. Wal misalu lan utawi conto asane kang kapindho iku mubtada wa khabarun lan khabar. Wa kullu mubtada'in lan utawi saben-saben mubtada iku marfu'un diwaca rafa bil ibtida'i kelawan sebab dadi permulaan kalimat. Wa kullu khabarin lan utawi saben-saben khabar iku marfu'un kudu diwaca rafa bil mubtada'i kelawan sebab mubtada. Wa khurijalan den kecualikan wa khurijalan dikecualikan bil murakkabi kelawan murakkab apa al mufradul kata mufrad kata tunggal ka zaitun kaya kata zaitun. Fala yuqalu mongko ora bisa den ucapake lahu kedue kata zaitun maring kata zaitun apa kalamun kalam aidan hali uga indan hati ing dalam miturut ahli nahwu. Kemudian syarat yang
syarat kalam yang kedua adalah murokkab, harus tersusun. Artinya minimal terdiri dari 2 kata atau lebih. Misalnya qoma zaidun dan zaidun qaimun. Contoh pertama ini adalah susunan fi'il dan fa'il. Sedangkan contoh yang kedua ini adalah susunan mubtada dan khobar. Setiap fa'il harus dibaca rofa, setiap mubtada juga harus dibaca rofa karena permulaan kalimat. Yang kedua, khobar juga harus dibaca rofa karena sebab ada mubtada. Kemudian ketika syarat yang kedua dari kalam harus berupa murokkab, maka dikecualikan kata yang mufrad atau kata yang tunggal, kata yang sendirian yang belum tersusun. Seperti misalnya kata zaidun, ini tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Kita lanjutkan. Wal mufidulan utawi kang aran mufid, berfaidah, memberikan manfaat, iku ma barang afada kang memberikan faedah apa ma faidatan ing faedah yasunu kang apik apa sekutu diam alaiha ing atase faidah minal mutakallim saking pembicara wasami ilan pendengar. Kaqoma zaitun umpamane kalimat qoma zaitun wa zaitun qaimun lan kalimat zaitun qaimun. Fa inna kulan mongko sak temene saben-saben siji minuma saking karone contoh iku afada memberikan pemahaman apa kulan minhuma faidatan ing pemahaman yasunu kang apik apa sekutu diam alaiha ing atase faidah minal mutakallim saking pembicara wasami ilan pendengar. Wahya utawi pemahaman utawi faedah iku al-ikhbaru maringi kabar biqiyami zaidin kelawan berdirinya Pak Zaid. Fa inna sami'a mongko sak temene pendengar iku idza sami'a ing dalem nalikane wis mendengarkan sapa sami dalika imang kono kalimat layang tazil mongko ora ngenteni sapa asami syai'an ing suci-suci akhara kang liya ya tawaqqafu kang dadi bergantung alih ing atase syai'an akhar apa tamamul kalami sempurnane kalimat. Waya sunulan apik op aidon hali uga apa sukutul mutakalimi diamnya orang yang berbicara. Wa furi jalan dan kecualikan bil mufidi kelawan berikan pemahaman apa al murakabu barang kang tersusun ghairul mufidi kang ora memberikan pemahaman. Nahwu Hulam Zaidin umpamane susunan Hulam Zaidin anaknya Pak Zaid min ghairi isnati sain kelawan tanpa menyandarkan sesuatu ilaihi maring susunan Hulam Zaidin. Wa in qoma Zaidun lan in qoma zaidun in qoma lamun ngadeg sapa zaidun Pak Zaid fa inna tamamal faidati mongko sak temene sempurnane faidah fihi ing dalam contoh iku ya tawaqqafu bergantung fihi ing dalam in qoma zaidun iku ya tawaqqafu bergantung apa tamamul faidati ala dzikril jawab ing atase nyebutake jawabe syarat falaisa mongko ora den arani apa falaisa mongko ora bisa den arani apa kulun saben-saben siji minal mitharini saking 2 contoh kalamat ing kalam indan wahati ing dalam miturut pira-pira ahli nahwu. Syarat yang ketiga dari kalam adalah harus mufid, harus dapat difahami secara sempurna baik oleh pembicara maupun oleh pendengar. Misalnya kalimat yang dapat difahami itu adalah qoma zaidun, Pak Zaid telah berdiri, atau zaidun qaimun, Pak Zaid sedang berdiri. Yang pertama ini adalah fi'il fa'il, kemudian yang kedua adalah mubtada dan khobar. Keduanya sama-sama difahami. Kita paham apa dari kalimat itu? Kita paham bahwa kalimat tersebut memberikan informasi tentang berdirinya Pak Zaid. Al-ikhbaru bi qiyami Zaidin. Kemudian karena syarat yang ketiga ini adalah harus dapat difahami, maka dikecualikan juga sebuah susunan yang tidak dapat difahami secara sempurna. Contoh Hulamu Zaidin, artinya anaknya Pak Zaid, tanpa ada kata-kata setelahnya, tanpa menambahkan kata berikutnya. Kemudian contoh yang kedua adalah in qoma zaidun, artinya jika Pak Zaid berdiri. Nah, jika Pak Zaid berdiri. Kedua contoh ini, Hulamu Zaidin dan in qoma zaidun, tentu sudah tersusun karena terdiri dari yang ini 2 kata, yang ini adalah 3 kata. Namun demikian, walaupun sudah tersusun tapi tidak memberikan pemahaman sempurna, artinya ghairul mufid. Anaknya Pak Zaid ngapain, mengapa? Yang ini jika Pak Zaid berdiri, mengapa, bagaimana, ada apa. Nah, karena kalimat ini belum sempurna dan akan menjadi sempurna jika kita meletakkan kata atau kalimat sesudahnya sehingga menjadi sempurna. Misalnya
Jika Pak Zaid berdiri, maka saya akan berdiri. Atau kalau ini anaknya Pak Zaid, kita tambahkan sedang duduk atau sedang apalah yang lain. Maka kedua kata tersebut, kedua kalimat tersebut, kedua susunan kalimat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kalam karena alasannya adalah ghairul mufidi, belum dapat difahami secara sempurna. Kita lanjutkan. Wa qaluhu tawi dawi musannaf bil wad'i rupane dawuh bil wad'i iku fasaruhu nafsiraken ing bil wad'i sapa ba'du sebagian ulama bil qasdi kelawan disengaja. Fakhurija mongko dikecualikan apa ghairul maksudi kalam kang ora disengaja. Kakalamin naimi kaya kalame wong kang turu wasahilan wong kang lali. Fala yusama mongko ora bisa den arani apa kalamun naim masahi kalaman ing kalam ing nuhat ing dalem miturut pira-pira ahli nahwu. Wa ba'du lan utawi sebagian ulama iku fassarahu nafsiraken ing bil wada'il arabi kelawan bahasa Arab. Fakhurija mongko dikecualikan apa kalamul ajami kalam non Arab. Katurki kaya wong Turki wal barbar lan wong barbar. Fala yusama mongko raden arani apa kalamul ajami kalaman ing kalam indan nuhati ing dalem miturut pira-pira ahli nahwu. Syarat kalam yang ketiga adalah bil wada'i. Bil wada'i ini menurut sebagian ulama artinya adalah disengaja, sehingga kalamnya harus disengaja, maka dikecualikan kalam yang tanpa sengaja seperti kalamnya orang yang tidur, melindur, kemudian orang yang lupa tidak bisa dianggap sebagai kalam. Yang kedua, bil wada'i diartikan sebagai bahasa Arab, sehingga kalam ini harus berupa bahasa Arab, maka bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Turki dan lain sebagainya tidak dianggap sebagai kalam menurut para ulama. Kita lanjutkan. Misal ma utawi contone barang istama kang kumpul fi ing dalem apa al quyudu pira-pira syarat al arba'atu kang papat iku qoma zaitun, contoh kalimat qoma zaitun. Wa zaitun qaimun lan kalimat zaitun qaimun. Qoma wis ngadeg sapa zaitun Pak Zaid, wa zaitun lan utawi Pak Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Fal misal mongko utawi contoh al awalu kang pertama iku fi'lun fi'il wa fa'ilun lan fa'il, wa tsani utawi contoh kang kapindho iku mutada wa khabarun lan khabar. Wa kullun utawi saben-saben minal misalaini saking dua contoh tadi iku lahdun berupa lafat murakabun kang tersusun mufidun kang berfaedah bil wadi kelawan disengaja. Fa mongko utawi kullun minal misalaini iku kalamun kang den arani kalam. Contoh kalimat yang sudah memenuhi 4 syarat kalam adalah contoh kalam yang sudah memenuhi syarat, yaitu ini 1 koma zaitun dan zaitun qaimun. Contoh pertama ini adalah fi'il fa'il susunannya, kemudian contoh yang kedua susunannya adalah mubtada dan khabar. Coba kita periksa apakah dua contoh ini sudah benar-benar memenuhi syarat kalam. Pertama, harus berupa lafat. Oke, ini sudah benar ya, semuanya adalah lafat, suara. Yang kedua murakkabun, tersusun. Ini sudah tersusun dari dua kata, ini juga tersusun dari dua kata. Kemudian syarat yang ketiga adalah harus mufidun, harus dapat difahami secara sempurna. Qama zaitun, Pak Zaid telah berdiri. Yang ini Pak Zaid sedang berdiri. Paham semuanya? Saya kira baik pembicara maupun pendengar pasti paham ketika mendengarkan kalimat qama zaitun dan zaitun qaimun. Kemudian syarat yang terakhir adalah bil wada'i, dengan disengaja atau dengan berbahasa Arab. Tentu ini sudah disengaja atau dengan bahasa Arab. Fahuwa kalamun, maka kalimat ini maka dua contoh kalimat ini karena sudah memenuhi 4 syaratnya kalam, maka ini adalah contoh-contoh dari kalam. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini, akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.